Prolog Panggilan Petualangan. Assalamualaikum, aku Ican, salah satu dari anggota Setapak Jiwa. Perjalanan ini berawal dari cerita Alvin dan Salkus, salah satu sahabat saya juga yang mengawali perjalanan ini di dunia pendakian, menceritakan pendakiannya ke Gunung Argopuro, yaitu Alvin dan Salkus. Sebuah percakapan ringan pada saat mendaki Gunung Lau bersama sahabat Mas Agus, dan kini cerita itu menjadi nyata. Pada akhirnya kami menuju Gunung Argopuro, salah satu gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa, penuh sejarah dan penuh makna. Rame dulu Bor, biar keren Jepang. Perjalanan awal, kereta melaju melewati desa-desa yang perlahan terbangun bersama sinar mentari. Di balik jendela, kami menyaksikan fajar yang dengan gagah menyinari perjalanan ini, membangkitkan kembali jiwa petualangan yang sempat tertidur. Kami, aku, Ican, Alvin, Aso, Elmi, tiba di Surabaya. Di sana kami janjian bertemu dengan sahabat kami juga yang dari Bali, yaitu Diva, yang menyusul untuk mengikuti perjalanan kali ini. Setapak demi menenangkan jiwa. Saat sore menuju malam, kami bermalam di rumah sahabat saya yang waktu itu mengawali dan menemani saat pengembaraan Bang Mahira ke Gunung Argopuro. Seorang petugas kehutanan bernama Pak Samaji. Ia kini Kepala Taman Nasional. Sambutannya hangat khas seorang sahabat. Menuju perjalanan mata air 1. Menjelang pagi, azan berkumandang. Itu bertanda bahwa kami harus segera bergegas untuk menuju jalur pendakian Gunung Argopuro. Tepat pada jam 5 pagi, kami menyewa ojek untuk menghemat waktu hingga batas pengantaran terakhir di mata air 1. Kami pertegas bahwa batas akhir untuk mengantar tamu pendaki ada di mata air 1. Selebihnya jangan, tidak boleh, karena itu akan mengganggu habitat atau makhluk lain yang ada di sekitar sana. Lanjut, setelah dari mata air 1, dari titik ini pertualangan sesungguhnya dimulai. Langkah demi langkah menembus hutan, menyusuri semak dan alang-alang membawa kami ke tempat yang legendaris. Cikasur, padang luas bersejarah. Salah sekali, gue udah kayak gue percaya. Yang penting gue kayak apa yang teorinya, kaki nih rapetin paling bener. Plak terakhir gue kena ranting. Kena Mas. Kenapa? Cikasur merupakan padang savana luas di tengah pegunungan. Wow, ini jujur bagi aku adalah pengalaman pertama sekaligus yang membuat takjub dan menandakan bahwa kita sebagai manusia disuguhi dengan pemandangan seluas ini, sebagus ini, sudah cukup sepertinya menurut saya ya. Dan kemudian di sini kami menemukan Sungai Kolbu, sumber kehidupan di tengah sunyi, airnya jernih dan dianggap mensucikan. Kami mendirikan tenda, bersantai, menggambar, hingga memasak tape goreng sambil menikmati pemandangan sejauh mata memandang. Gimana Pak Supir? Bahkan Pak Supir, kayak Vigo nih sebenernya gue. Supir. Kembali lagi bersama Chef Tape. Lagi masak masak tep alias tape with a view. Yang pasti hari demi hari di Cikasur seperti jeda dalam hidup yang penuh hiruk pikuk. Kami menghidupkan kembali tradisi sederhana, menikmati alam sebagai bagian dari diri yang utuh. Jejak Belanda di pegunungan. Wow, ternyata di balik ekspedisi ini atau perjalanan ini menemui banyak sekali kenyataan-kenyataan yang menjadi pembelajaran baru bagi kita semua, wawasan cakrawala yang
tiada hentinya kita syukuri. Di balik hijaunya Cikasur tersimpan sejarah. Kami temukan reruntuhan bangunan lama, konon bekas stasiun radio peninggalan Belanda. Tempat ini pernah jadi saksi loh komunikasi antara dua dunia, tanah penjajahan dan negeri penjajah. Wow, agak sedikit keras sih, tapi oke lah untuk sekedar perumpamaan. Sekarang hanya semak dan sunyi yang jadi penjaga setia dalam Argo Puro. Habitat Merak. Pagi berikutnya kami beruntung menyaksikan langsung merak-merak yang anggun, yang kami sadar betul bahwa ini adalah pemandangan langka bagi hidup kami. Dan wow, ternyata burung endemik ini yang semakin langka ini memang layak untuk dilindungi, karena ya semua hewan seperti layak, tapi ini adalah suatu kebanggaan bagi kami ya, bisa melihat langsung kehidupan burung merak yang mereka lakukan kegiatannya sehari-hari dengan minum. Kita melihat mereka minum di Sungai Kolbu, yang mana menjadi habitat mereka juga, sumber minum bagi makhluk hidup sekitar. Dan kami juga menganggap ini adalah momen langka yang seakan menyadarkan kami inilah ciptaan Tuhan yang begitu indah namun sering terabaikan. Dengan siapa? Kami memasak pada malam itu. Dengan bumbu seadanya, kami menyulap bahan mentah menjadi kehangatan. Sumpah, hangat sekali. Karena pada malam itu kami membuat sop. Chef Alvin, dan dibantu oleh Elmi, teman kita juga, yang menjadi penyulut bagi semangat. Dengan tawa dan kebersamaan, persaudaraan makin terasa. Malam itu Cikasur bukan hanya tempat singgah, ia jadi rumah, jadi ruang cerita, jadi tempat saling mengenal kembali. Menuju puncak, Cisentor, Rawa Embik, dan Savana Lonceng atau Sabana Lonceng. Hari ketiga. Wah, nggak terasa nih ya udah hari ketiga. Kami lanjut ke Rawa Embik melalui Cisentor. Perjalanan semakin berat. Cuaca menantang, tenaga menipis ya maklum, tapi tekad tidak pernah surut. Di mana kita, Mas? Mas. Mana ini, Mas? Ini Ciranjang. Ciranjang. Elmi. Gimana? Mantap. Kuat ngomong. Alvin. Terbaik. Nama saya di situ nanti. Kenapa? Karena nama saya di situ nanti lihatnya. Kok vandalis sih, mah? Ini di situ banyak yang nempel stiker soalnya. Oh, nggak nyaret. Gitu. Saya ikutan. Jauh ini. Asya. Di Cisentor kami bertemu dengan, sebenarnya ini cerita pribadi aku yang aku masukin, diselipin di cerita pendakian Argo Puro ini. Saya bertemu dengan Koteng saat menjadi guide dulu, saat menjadi guide penuntunku di Gunung Raung tahun 2018 kalau tidak salah. Ya seperti itulah, dunia ini sempit namun penuh kehangatan. Katanya kayak pisang raja, gede banget. Tangannya Alvin seperti apa? Sama begini nanti. Geder keng bangerket. Cie. Gini loh. Gimana, Bang? Kita mau dikejar tapi nggak bisa teriak FU. Nggak bisa.
di Begenyong, Sabana tadi mana Lonceng. Begenyong? Kami bermalam, suasananya begitu menusuk. Ada hal janggal, namun bagi saya itu hal yang biasa. Karena ya bagi pendaki, kita hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang lain. Ya, malam berlalu, tapi kami tetaplah bertahan, semangat, tetap dijaga agar esok bisa menjemput puncak. Puncak Reganis, nafas sejarah. Akhirnya sampai juga di Puncak Reganis. Bukan sekedar puncak biasa, tapi tempat ini menyimpan banyak cerita, legenda, historis, cerita rakyat, sejarah, mitos yang dipercaya hingga kini menjadi sebuah tempat suci yang harus kami jaga dan harus kita lestarikan keberadaannya. Kami berdiri bersama di atasnya, menatap cakrawala, dan kembali lagi kami menyadari bahwa kami bagian kecil dari sejarah kecil ini juga. Kita berada di puncak Rengganis Gunung Argopuro. Oke. Go. 10 seconds apa tuh? Menuju taman hidup, menutup petualangan. Langkah berikutnya membawa kami ke danau taman hidup. Jalur menurun, terjal, penuh debu. Din, Ya kebetulan mungkin iya saat itu dong. lagi musim kemarau atau Enggak musim lah. kering. hati gua, Tapi hati gua. hati kami tetap ringan Kenapa dan kalau teduh semua dan ini sejuk. Brahma Kumbara? Saat di danau terbuka depan mata, kami terdiam. Keindahan itu tidak bisa diceritakan, hanya bisa dirasakan. Kami melihat Elmi kelelahan, tapi ia tetap bertahan dan seakan menyadarkan kami bahwa ia adalah lambang ketabahan di tengah perjalanan panjang ini. Kita ke pesan terakhir, yaitu ke jangan tinggalkan apapun teman-teman kalau bisa ketika mendaki gunung. Ya, bawa kembali sampahmu sih seperti biasa. Itu hal yang simpel sih bagi pendaki. Walaupun kamu bukan seorang pendaki yang hebat, mau dikatakan apapun itu ya sekali lagi bawa kembali lagi sampahmu. Jangan ditinggalkan apapun di gunung selain jejak Jam berapa dan ini? Hari diambil keberapa? hanya kenangan. Perjalanan ini bukan hanya tentang mendaki dan mencapai puncak, tapi tentang mengenal diri, menghargai alam, dan Seperti memahami biasa. bahwa kita manusia hanyalah tamu sementara di rumah para dewa. Oke, hari ini hari Minggu, hari ke berapa kita ya? Rabu, Hari keempat Kamis, nih. Jumat, Sabtu, Minggu. Hari kelima. 5 ya? Kelima, bro. Oh 4 malam ya? Saat malam kita akhirnya sampai di Taman Hidup bersama Asyo. Nah, ini tempat yang tadinya cuman jadi wacana gua ya. Anjir. Anjay! Anjay. Akhirnya nyampe. Nyampe bro. Nyampe bro. Ini pokoknya tahun ini boleh lah buat jadi achievement. Cukup. Lu malah banyak ke Jepang juga bro. Tapi satu gunung ini mantap sih. Udah menutup semua gunung. Cukup lah tahun ini ya, tinggal pantai. Apa? Tinggal pantai. Santai gampang. Gampang. Gampang ke santai. Tinggal ngumpulin duit doang itu. Gak cukup mental deh. Cukup materi juga tuh. Iya. Cukup materi aja deh. Ini dia dalam hidup men. Lintas Badran Bremi Betul. Mantul. Dan gua semalam tidur sendiri di tenda. Pengalaman yang paling nyali. pengalaman yang paling gokil menurut gua. Jadi sekarang kita udah ada di Danau Taman Hidup. Kita menempuh perjalanan dari jam 9:20 sampai ke Cemoro 5 sekitar jam 2. Dari Cemoro 5 sampai sini sekarang 2.50. Sangat cepet
ini sangat cepat untuk ukuran, ya udah nggak ada ukuran. Ini pendaki hebat semua ya sebenarnya. Bisa dibilang juga kita nggak tahu lagi harus gimana. Kalau nggak ada teman-teman pasti kita nggak akan bisa sampai sini. Nah, ini seharusnya danau yang sangat luas bisa diberenangin, tapi karena ada mitologi dari warga yang menyebutkan bahwa di sini ada ikan yang sebesar kopaja. Kopaja CP20. Dan ini adalah destinasi terakhir kita ya. Jadi teman-teman bisa semoga kita jalan lagi sana. Akhirnya sampai perkampungan bermula. oh di situ perempuan kita nanti ya. Oke. Di situ daerah penghasil susu. Di situ banyak banget sapi-sapi limosin yang harganya miliaran, memproduksi susu dan lain-lain. Wah, Katanya ada teh. ada soto, teh, dan bakso yang sangat enak. Ya semoga dari video ini gimana nih harapannya? Wah, dari harapannya semoga bisa tetap menjelajah sejauh mungkin ya. Karena ini paling jauh kedua di Jawa. Semoga Trek dengan trek terpanjang. terpanjang pertama di Indonesia. Saksikan terus Setapak. Jiwa. Inilah kisah kami dari lawakan receh di tenda hingga merinding mungkin ya, nggak ngerasain secara pribadi di bawah langit malam, langit Gunung Argopuro begitu indah, bisa dibilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Dari langkah yang berat hingga yang ringan, Gunung Argopuro bukan hanya tempat, ia adalah guru, ia adalah legenda, dan perjalanan ini akan selamanya hidup dalam ingatan kami karena kami lakukan setapak demi setapak untuk menenangkan jiwa. Kami setapak jiwa undur diri.